Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan salam pramuka. Dari semuanya, marilah kita lanjutkan materi ekstrakurikuler pramuka pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang lambang negara sesuai dengan SKU nomor 17, baik ramu, raket maupun terap semuanya sama. Silahkan adik-adik kalau ada hal yang perlu bisa dicatat. Monggo. Ya, kita tentang lambang negara. Tentunya adik-adik semuanya sudah tahu apa itu lambang negara, kemudian bentuknya seperti apa. Namun yang perlu kita pahami bersama bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bagaimana atas sejarahnya? Sejarahnya adalah setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949, kemudian disusul oleh pengakuan kedaulatan Indonesia bagi Belanda pada konferensi Meja Bundar di tahun 1949, sehingga Indonesia sepertinya memerlukan lambang negara. Tepat pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Sonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis dipegang oleh Muhammad Yamin sebagai ketua. Para anggotanya ialah Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelapresi, Muh Nasir, dan R.M. Ngadiman Purbacaraka, yang mana tugas untuk menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk memilih dan diajukan kepada pemerintah. Menurut rujukan Bung Hatta yang tertera pada buku Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melakukan sayembara. Kemudian terpilihlah dua rancangan, dua lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Proses selanjutnya diterima oleh Presiden dan DPR adalah hasil karya dari rancangan Sultan Hamid II. Mengapa karya M. Yamin ditolak? Karena rancangan menyertakan sinar-sinar matahari yang mana merupakan salah satu pengaruh dari Jepang. Kemudian setelah rancangannya terpilih, kemudian terjadi dialog secara intensif antara perancang dengan Presiden Indonesia Serikat Insinyur Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta. Hal tersebut terus dilakukan demi kepentingan penyempurnaan rancangan. Mereka bertiga sepakat untuk mengganti pinta yang dicengkeram Garuda tersebut awalnya hanyalah pita merah putih, namun kemudian ditambahkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi satu jua. Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang Pancasila negara yang dibuat oleh Menteri Negara RIS Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi agak keberatan, baiknya untuk dipertimbangkan kembali. Karena menurut Partai Masyumi, gambar burung Garuda tersebut memiliki tangan dan bahu manusia sedang memegang perisai yang mana dianggap terlalu bersifat mitologis. Kemudian Sultan Hamid II merevisi rancangan gambar Garuda yang telah disempurnakan sesuai berdasarkan aspirasi-aspirasi yang berkembang, sehingga terciptanya bentuk Raja Wali Garuda Pancasila yang disingkat menjadi Garuda Pancasila. Presiden Soekarno lalu kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri menurut A.G. Pringgodikdo dalam bukunya yang berjudul Sekitar Pancasila, terbitan Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, menyebutkan bahwa rancangan lambang negara hasil karya Sultan Hamid II diresmikan sebagai lambang negara pada sidang Kabinet RIS tanggal 11 Februari 1950. Presiden Soekarno terus merevisi dan memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Tepat di tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan salah satu pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut.
Sebelumnya telah diperbaiki antara lain adalah penambahan jambul di kepala Garuda Pancasila dan mengubah posisi cakar kaki yang mencengkeram pita dari semula di belakang pita menjadi terletak pada depan pita. Gagasan tersebut merupakan masukan dari Presiden Soekarno. Hal tersebut dipercaya bahwa alasan menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dan terlalu mirip dengan Bald Eagle, lambang Amerika Serikat. Sultan Hamid II untuk terakhir kalinya melakukan penyempurnaan bentuk final dari gambar lambang negara ialah dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang Garuda. Rancangan yang dibuatnya adalah membuat patung Garuda berukuran besar dari bahan perunggu berlapis emas yang tersimpan rapi dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, namun ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak pernah berubah hingga kini. Nah, lambang negara kita terdiri atas Garuda Pancasila, adalah burung yang dikenal sebagai simbol negara untuk menggambarkan negara Indonesia, merupakan bangsa yang kuat, besar, dan disegani, tidak diremehkan. Warna keemasan pada burung Garuda adalah gambaran sebuah kejayaan dan keagungan. Burung Garuda mempunyai sayap, paruh, cakar, dan ekor yang dijadikan sebagai lambang tenaga dan kekuatan pembangunan. Jumlah bulu yang terdapat pada Garuda Pancasila menggambarkan tentang hari dan tanggal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945. Di antaranya adalah 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu pada leher. Nah, di dalam lambang negara kita itu ada perisai. Kalau tadi di awal sudah ada gambar, kita tahu ada perisai burung Garuda. Terdiri atas perisai adalah tameng yang sudah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata yang melambangkan perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Terdapat garis hitam tebal, yang ini terdapat garis hitam tebal di tengah perisai yang mana menggambarkan garis khatulistiwa. Gambaran tersebut merupakan cerminan dari lokasi atau letak Indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Terdapat 5 buah ruang pada perisai yang mewujudkan dasar negara. Ini ada 5 buah ruang. Kemudian ruang perisai memiliki warna dasar bendera Indonesia dan bagian tengahnya terdapat warna dasar hitam. Nah, sekarang kita ke makna dari masing-masing lambang atau masing-masing sila. Nah, tadi ada di perisai ada 5 ruang. Yang pertama ada bintang. Bintang ini melambangkan dari makna sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan menggunakan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5. Maksud dari 5 kepala pada bintang emas tersebut adalah menggambarkan 5 agama besar yang ada di Indonesia. Ada Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan ideologi sekuler sosialisme. Jadi awalnya di Indonesia ada 5 itu. Namun sekarang kita kenal ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Kemudian ini seperti ini bintang dengan berkepala 5. Maksudnya itu menggambarkan bahwa di Indonesia ada 5 agama. Kemudian makna sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai yang tersusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan antara manusia satu sama lainnya yang saling bahu-membahu. Gelang persegi tersebut juga menggambarkan gelang seperti pria dan lingkaran menggambarkan wanita. Kalau kita bisa amati lebih mendalam, rantai di dalam lambang negara ini terbentuk dari 2, ada lingkaran dan persegi. Persegi ini menggambarkan untuk pria atau laki-laki dan lingkaran itu menggambarkan wanita. Kemudian makna sila yang ketiga yang dilambangkan oleh pohon beringin atau persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan sebuah pohon beringin yang dalam bahasa ilmiahnya ialah Ficus benjamina. Pada bagian kiri atas perisai berlatar putih pohon beringin adalah sebuah pohon yang berakar tunjang
Akar tunjang adalah akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar tersebut ke dalam tanah. Ini menggambarkan bahwa di Indonesia itu banyak suku budaya dan bahasanya, sehingga digambarkan di sini banyak akar-akarnya. Kemudian sila yang keempat. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini disimbolkan oleh kepala banteng. Pada bagian atas perisai berlatar merah tersebut adalah menerangkan bahwa banteng atau lembu liar binatang sosial yang sama halnya dengan manusia. Hal demikian dikatakan oleh Bung Karno, di mana keputusan tersebut diambil dan dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong adalah nilai yang dijadikan sebagai ciri bangsa Indonesia. Dan makna yang terakhir adalah makna sila yang kelima, dilambangkan oleh padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas di bagian kanan bawah perisai memiliki latar belakang putih. Kapas dan padi adalah sebuah gambaran sandang dan pangan yang mana merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan persamaan sosial yang tidak ada kesenjangan sosial antara satu dengan yang lainnya. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa Indonesia menggunakan ideologi komunisme. Jadi demikian materi tentang tentang lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Demikian materi yang kakak sampaikan. Apabila ada salah mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka.